bagaimana cara mengatasi masalah orang tua dalam mendidik anak di masa home learning. Kita tahu di masa seperti ini, pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah dan salah satunya yaitu mewajibkan anak-anak kita untuk belajar di rumah atau belajar dari rumah dengan sistem home learning. Walaupun berjauhan antara pengajar dan juga murid, tapi bisa disatukan melalui sistem teknologi yang kita bisa temukan saat ini. Orang tua sebenarnya perlu juga mengetahui sebenarnya nih anak-anak nih ada di usia kelompok mana gitu ya kan. Mari kita belajar untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan. Cari celah di mana kita bisa menggunakan kreativitas kita, sumber-sumber yang kita bisa gunakan untuk bisa mengajar atau belajar gitu pada masa home learning ini. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak Anda untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kami dari Studio Hope Channel mengharapkan Anda bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa diberkati oleh Tuhan pada saat menyaksikan tayangan ini. Saat ini kita akan membahas satu masalah yang mungkin banyak dihadapi oleh para orang tua di masa pandemik seperti ini, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah orang tua dalam mendidik anak di masa home learning, atau belajar secara online atau belajar di rumah. Kita tahu di masa seperti ini, pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah dan salah satunya yaitu mewajibkan anak-anak kita untuk belajar di rumah atau belajar dari rumah dengan sistem home learning. Lantas home learning itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasi masalah orang tua yang mungkin saat ini Anda sedang hadapi atau kita sedang hadapi bersama. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Wah, kita sekarang ngomongin soal home learning, belajar di rumah. Terlebih di depan saya ini Ibu Helena, praktisi pendidikan yang tiap hari juga memantau perkembangan sekolah dan pendidikan. Ikut mengajar juga pastinya. Nah, tapi sebenarnya nih Ibu Helena, sebelum kita masuk ke masalah yang biasa dihadapi orang tua, dan Ibu Helena juga orang tua yang anaknya sekarang juga melakukan segala aktivitas di rumah, kita pengen tahu dulu sebenarnya home learning itu apa sih Bu Helena? Jadi home learning itu artinya belajar dengan menggunakan daring atau internet gitu ya, dunia maya atau apapun lah namanya sejenis itu. Yang pasti anak-anak berada jauh dari sekolah, dia ada di rumahnya sendiri gitu, sehingga kita berkomunikasi bisa melalui sosial media, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya. Contoh misalnya Google Classroom, ada lagi Edmodo ya, ada lagi banyak deh, ada Zoom Us juga, banyak sekali. Tapi yang pasti memang ada sisi positif dan negatifnya sih. Jadi home learning ini adalah sistem belajar secara online ya, secara daring yang dilakukan walaupun berjauhan antara pengajar dan juga murid, tapi bisa disatukan melalui sistem teknologi yang kita bisa temukan saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau biasanya saya dulu sekolah nggak pernah ngalamin sistem seperti ini. Iya, saya pasti juga belum pernah. Kalau dulu kan sekolah, yang namanya sekolah adalah sistemnya tatap muka, langsung ketemu, langsung bisa belajar. Interaksi, bisa bersentuhan lah ibaratnya. Lalu misalnya guru memberikan contoh, mereka juga bisa meraba apa yang diperagakan, alat peraga yang digunakan, bisa lihat warnanya, suaranya, dan seterusnya gitu. Sementara kalau dengan online seperti ini kan, ya mesti bikin videonya dulu, dan itu pun hanya indera mata dan juga pendengaran yang bisa digunakan kan. Jadi tidak banyak indera yang bisa digunakan oleh anak-anak itu dalam belajar jadinya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan kondisi yang saat seperti ini. Justru kita harus cari cara. Apa sih yang harus dilakukan oleh para orang tua dan guru
khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan home learning. Pasti kan kita tahu ada anak TK. Saya nggak kebayang nih anak TK gimana ya. Wow, canggih sekali. Nah, ada anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Ya, kalau saya merasakan justru ada sebuah pergerakan baru di antara para guru yang tadinya mungkin ada juga kan guru-guru yang maaf kata usianya sudah dewasa banget gitu, biasanya males nih disuruh belajar untuk menggunakan aplikasi kayak gitu-gitu deh. Repot nih, maunya yang sistem tatap muka, kertas, semua gunakan paper and pencil seperti itu. Kali ini enggak, ujiannya melalui Google Classroom, which is dia mesti munculkan emailnya segala macam kayak gitu ya. Nah, tapi karena ya terus terang saya sebagai kepala sekolah, saya harus push mereka. No, kita nggak boleh diam. Walaupun anak-anak itu berada di rumah, tapi saya mau mereka tetap ibaratnya ada kontak dengan kita dan mereka tetap mengerjakan apa yang kita targetkan. Lalu mereka harus bisa tetap bertumbuh secara karakter. Karena kan salah satu misi sekolah adalah menumbuhkan karakter mereka. Antara lain karakter disiplin, karakter karakter toleransi dan sebagainya gitu kan. Itu tetap ada sopan santun. Nah, ini sempat juga sih ada ada kekacauan sedikit ya di awal karena kegaduhan lah kalau boleh saya bilang. Baru pertama kali mereka diizinkan menggunakan WA dan bersama seperti ini ya kan, yang ada woi lol segala macam chat ada di dalam kan. Loh, ini waktu belajar loh ya gitu. Jadi kita atur gimana caranya anak-anak tuh bisa dihandle, dan puji Tuhan setelah berapa minggu bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit ya. Ya, tapi memang bagi anak-anak yang punya orang tua tetap bekerja, jadi kan sebagian kan WFH, work from home ya, tapi banyak juga yang tetap bekerja, contohnya suster, dokter, kan mereka tetap ke rumah sakit. Nah, mereka baru pulang kan malam gitu. Nah, kadang-kadang ini memang sudah ada kendala. Karena apa? Mungkin handphonenya seperti yang TK lah. Kan nggak mungkin anaknya dikasih handphone seperti ini. Satu sisi juga kita sekolah tidak menyarankan ya anak-anak dikasih kebebasan menggunakan handphone pada usia di bawah 14 tahun kan gitu kan. Tapi kondisi seperti ini kita harus transfer knowledge dengan cara daring, gimana nih gitu. Jadi orang tua akhirnya memang biasanya tunggu dia pulang baru baca tugasnya, lalu contoh-contoh video yang kita sudah tampilkan, bagaimana mengerjakan worksheet yang sudah dibagikan, lalu bagaimana materi pelajaran yang kita buat melalui YouTube dan sebagainya. Itu memang satu hal yang baru, tapi kaget saya gitu. Karena apa? Rupanya mereka semua jadi artis bisa ya. Jadi kita bisa, nanti mungkin ada video yang bisa kita kasih lihat tentang bagaimana pengalaman anak-anak ini berkembang dengan begitu cepat, dari yang nggak biasa jadi biasa gitu. Berarti nggak hanya gurunya aja ya, Ibu Helena yang bisa jadi artis ya. Nah, murid-murid mau tidak mau mengerjakan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Tadi saya jadi ingat, berarti yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua di masa home learning seperti ini adalah bukan hanya mentransfer ilmu ke anaknya, tapi harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Itu sangat, karena itu sangat krusial sekali. Kalau itu tidak terjalin, saya nggak tahu deh. Ada 1-2 anak yang mengalami seperti nilainya hancur terus, karena apa? Ya dia orang tua tidak memperhatikan sama sekali gitu. Misalnya gini loh, orang tua pergi lalu handphonenya dikasih dan dia dengan bebasnya sehingga akhirnya tidak ada kontrol sama sekali. Itu memang agak menyulitkan ya, apalagi kalau keluarga ini broken home. Wah, udah deh. Keluarga broken home tidak diperhatikan, anak-anak kan satu sisi galau kan, galau karena perpisahan orang tuanya, tambah lagi dia tidak mendapat perhatian yang cukup karena kesibukan dari orang tua tunggal yang mengasuh dia. Sementara ada tugas-tugas dari sekolah, ya dia akan berusaha untuk menghindar dari tugas kan, semua anak pasti begitu. Tapi kalau ada orang tua yang memberikan motivasi, lebih aman dan berhasil kok. Jadi kita tes misalnya waktu kelas 6 kita wajibkan anak-anak itu ujian praktek di mana mereka harus berkhotbah dalam bahasa Inggris menggunakan PowerPoint. Bisa loh. Jadi pakai laptop gitu, terus ada mungkin mamanya yang rekamin gitu. Saya terus terang kagum artinya kita pikir gimana caranya nanti ya, ujiannya seperti ini. Ternyata bisa loh, bisa, dan mereka kelihatan sangat pede gitu. Berarti
pertama adalah kita sebagai orang tua harus sadar bahwa walaupun belajar dari rumah bukan kita langsung bebas tanggung jawab kan seperti di sekolah, tanggung jawab guru saja, harus ada yang namanya kerjasama antara orang tua dan guru dan juga dengan si anak yang mau kita ajarin. Betul. Nah Ibu Helena, saya pengen tahu nih, kira-kira di kelompok kelompok belajar mana sih yang paling banyak bermasalah dan masalahnya apa? Tapi tunggu dulu Ibu Helena. Pemirsa sekalian, kita ingin tahu jawabannya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi masalah orang tua dalam masa pelajaran home learning. Dalam masa pandemi seperti ini kan kita tahu semua anak harus belajar dari rumah, belajar di rumah. Saya jadi ingat ada satu iklan yang bilang, ingat loh ini bukan liburan tapi belajar di rumah. Jadi jangan sampai karena anak-anak pikir di rumah mereka merasa oh ya libur. Apalagi kalau bisa pakai bajunya baju tidur. Aduh. Ini dia. Nah Ibu Helena, tadi saya sempat bilang kan orang tua dari kelompok sekolah mana sih? Maksudnya dari TKK, SD atau perguruan tinggi kita nggak tahu. Yang paling bermasalah dalam home learning ini? Kalau dibilang paling bermasalah, tergantung kita ngelihat dari sisi mana ya. Karena apa? Karena saya pikir tadi TK nih masalah. Iya, karena saya juga dibayangin saya minggu pertama, TK minggu kedua, terus kami kelenger banget. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Karena kita di sekolah aja kan kita harus sentuh dia, ajak dia melihat, coba pegang nak, coba could you please to count 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nah kalau misalnya ini jarak jauh gimana nih, aduh kontrolnya susah banget gitu ya. Kita mau pakai Zoom S juga orang tua, seperti tadi saya bilang, kita belajar dari pagi sampai jam, kalau TK itu sampai jam 10 kan gitu kan, 3 jam. Nah, orang tua pulang sore, gimana mau Zoom S? Nanti dia nggak hadir, dia juga kecewa kan gitu kan. Jadi kita putuskan ya sudah kita menggunakan WhatsApp aja supaya anak-anak bisa paling tidak punya lah video yang bisa terekam di situ sehingga sore dibuka masih ada pelajarannya. Ternyata bisa. Dan buat saya bagus. Jadi kita ajarin mereka cara sikat gigi gitu ya. Kita kasih YouTube-nya. Dia rupanya karena kalau di sekolah kan kita ajarin paling contohin 2 kali gitu kan. Nah setelah itu mereka akan coba sendiri. Tapi kalau kita kasih videonya, gimana tadi? Oh putar, oke, make a circle gitu kan. Jadi akhirnya mereka jadi lebih mahir loh, lebih mahir. Lalu waktu mereka kita ajarin tentang good and bad behavior. Kalau misalnya orang lagi telepon tuh kita harus bersikap seperti apa gitu kan. Kita kasih contoh, kita video nih, guru-guru aja jadi jadi modelnya gitu. Alat-peraganya. Kita rekam, lalu kita masukkan ke WhatsApp. Kita pikir anak-anak nggak bakalan bisa lah ya. Ternyata mamanya ikut jadi model, lalu anaknya mempraktekkan gitu tentang mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Mereka bikin video dan semuanya bisa kirim di grup itu dengan sangat baik. Jadi saya pikir ya mungkin dalam satu sisi mereka masalah misalnya untuk anak yang belajar huruf seperti itu, ya kita mesti kasih contoh-contoh yang lebih banyak lagi, lebih kerja keras gurunya gitu. Tapi kalau boleh saya bilang semuanya sih sebenarnya ada masalahnya. SD juga ada masalahnya. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang tadi ada faktor orang tua, ada faktor anak-anak yang memang daya konsentrasinya sangat kurang karena mungkin kecanduan handphone dan orang tuanya tidak pantau sehingga agak sulit. Tapi kita pun coba kejar. Kalau biasanya kalau saya langsung mana dari grup mana nih, kelas berapa yang tidak online, ini mem namanya ini, oke saya telepon, halo gitu. Coba diganti itu ya ininya gitu jadi bisa kok. Cuman kalau SMP memang agak, saya dengar kabarnya bahwa SMP khususnya sekolah yang agak gurunya tuh agak kurang kalau boleh saya bilang kontrolnya kurang. Mungkin hanya ngasih tugas selesai gitu, tidak dipantau, tidak diingatkan. Itu memang masalah. Karena mereka sudah mulai remaja kan ada jiwa untuk mencari jati diri gitu kan, nggak suka diperintah dan maunya beda sendiri kayak gitu kan, udah mulai kan. Tapi kalau gurunya tetap kejar terus, diperhatikan, ditegur, dikasih semangat, dikasih motivasi, bisa juga kok. SMA demikian juga. Anak saya SMA itu juga masalah karena aduh bosen ya kayak gini ya, tapi ya gurunya pintar. Oke, kamu siang nggak bisa ya, kita belajarnya maunya sore, ya sudah sore, kita putuskan sore, coba belajar sore, padahal harusnya kan pagi. Kalau sekolah kan pagi, tadi bikin sore. Tapi karena anak-anak didengerin, maksudnya dikasih kesempatan untuk memberikan
pendapat gitu, anak-anak kira seneng. Jadi malah mereka disiplin sampai, Mami tolong jangan ganggu aku ya. Aku jam 6 sampai jam 7 mau kelas. Hah? Kok jam 6 sampai jam 7? Itu gurunya mau tuh. Iya, kita minta jam 6 sampai 7 gitu. Dan akhirnya bisa kan. Nah, kuliah juga begitu. Anak saya kuliah. Kalau dipikir-pikir kelengar juga di mana dia harus praktekkan bagaimana cara menjadi dokter pada saat menghadapi pasien. Saya lah jadi contoh pasiennya. Terus diserahkan ke dosennya. Bisa tuh. Bisa. Jadi maksud saya mari kita belajar untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan. Cari celah di mana kita bisa menggunakan kreativitas kita, sumber-sumber yang kita bisa gunakan untuk bisa mengajar atau belajar gitu pada masa home learning ini. Tapi memang masalah yang paling berat adalah ketika orang tua menghadapi anak-anak di kelas 1, 2, 3. Itu kan anak lower class kan, persoalan membaca ya. Itu memang di mana kalau kelas atas kan mereka udah bisa kerjakan sendiri. Nah, kelas 1, 2, 3 harus benar-benar dituntun. Ya, itu dia kan. Kalau TK kan belum ada target, harus bisa baca kan, tidak kan. Nah, tapi kalau kelas 1 mau ke kelas 2 kan dia harus bisa menjawab soal-soal ujiannya gitu. Nah, itu orang tua kelengar sekali. Jadi banyak yang coba konsultasi ke saya gitu, gimana ya caranya supaya bisa sabar menghadapi anak-anak seperti karena ini. secara nggak langsung tiba-tiba anak kok kita mungkin ekspektasi kita terhadap anak sudah tinggi, ternyata pas kita ajar kok anak saya nggak bisa, lama-lama wah luber juga nih. Nggak tahan. Dan sering juga anak-anak komplainin begini, Mami kayaknya lebih galak dari Miss aku nggak kayak gini, Mami bisa ngajar nggak sih gitu kan. Karena kesel mamanya tuh nih palanya diginiin. Sementara kan kalau guru nggak boleh kan, kepala dikeplak-keplak itu nggak boleh kan. Kita ada peraturan bahwa anak-anak itu harus dihargai gitu. Jadi dilakukan seperti orang dewasa kecil kan gitu kan. Nah kalau di rumah kan lo anak gue kan, plok gitu. Jadi dia kayak nggak nyaman, belajar sama mama kapan sih sekolah gitu, nangis deh gitu. Dan ini juga akhirnya jadi masalah baru lagi yang timbul ketika anak-anak menghadapi home learning. Bisa disiasati sebenarnya. Jadi sebenarnya tiap tingkatan dalam belajar ini mereka punya masalahnya masing-masing ya Bu Helena. Cuman tinggal bagaimana orang tua dan juga para pengajar mereka punya kreativitas. Dan tadi saya menarik ketika kita menghadapi anak-anak yang remaja, kita bisa berdiskusi dengan mereka mau belajar kapan. Dan memang sih kalau anak-anak remaja ini kan mereka kan memang masa topan dan badai itu ya kan, galau-galau yang kadang-kadang kelihatannya nih menguji kesabaran terus ya kan. Jadi sebagai guru dan sebagai orang tua kadang-kadang ini ujian kesabaran luar biasa deh nih, tahan banting bener. Harus kita lewati itu karena nanti akan sampai di ujung setelah dia masuk ke masa usia dewasa muda, selesai kok tuh topan dan badai itu. Nah, memang mereka tuh gampang bersungut-sungut anak-anak remaja ini ya. Kalau anak SD itu masih bisa ditutupi dengan masih bisa diarahkan langsung ya kan. Terus tapi kalau anak SMP, SMA ini aduh ini memang moodnya tuh suka naik turun, dan yang paling utama adalah susah untuk menerima sesuatu yang bikin berat mereka gitu, nyusahin aja nih kayak gitu. Nah, tugas orang tua yang paling utama adalah memang memberikan motivasi. Dan yang saya lakukan di rumah untuk anak saya SMA ini adalah selalu ngarahin dia, kamu mau ke sana kan? Ayo nak. Di Alkitab dibilang orang yang menabur sambil bercucuran air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Kamu mau yang mana nih? Mau sekarang bercucuran air matanya atau nanti cucuran air matanya? Kan gitu, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Itu saya ulang-ulang. Terus saya coba semangati dengan, halo Pak Dokter, mau masuk kedokteran kan? Halo Pak Dokter. Mami, kayak gitu. Ayo nak, semangat. Nah, kita berdoa. Memang kita di masa home learning ini, karena masa pandemi ini, karena semuanya yang dari luar kota juga ke rumah, jadi kita bisa doa subuh lagi kan. Setiap pagi kita doakan terus. Ada kok perubahan. Wah. Ya, persungutan itu menurun. Dan salah satu tips utama bagi para orang tua adalah sabar. Iya. Apalagi mengajar anak di masa home learning seperti ini, masa pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua dituntut untuk bersabar. Karena kita juga jadi belajar untuk melatih kesabaran kita sebagai orang tua. Nah, Ibu Helena, kita masih akan lanjutkan tips-tipsnya bagaimana. Tetap bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mengatasi masalah orang tua dalam mengajar anak di masa home learning seperti ini. Nah, tadi Ibu Elena udah katakan, ayo orang tua semua bisa kok, bisa kita jalanin asalkan ada kerjasama dengan pengajar dan juga anak, dan kuncinya adalah kesabaran dari masing-masing orang tua. Dan mau belajar juga ya. Ya, orang tua juga jadi mau belajar juga, jangan sampai anak-anak jadi males nih, nggak mau lagi belajar bersama orang tua. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan berikutnya, Bu Helena. Gimana caranya kita mensiasati supaya anak-anak happy, senang dalam masa home learning ini? Iya, jadi orang tua sebenarnya perlu juga mengetahui sebenarnya nih anak-anak nih ada di usia kelompok mana gitu ya kan. Kalau anak-anak TK, lalu anak-anak kelas 1, kelas 2 itu masih kelompok yang maunya semua serba konkret. Jadi memang kita bisa banyak menggunakan video-video yang nyata gitu kan. Misalnya kalau anak-anak tuh yang TK tuh apa sih, kita lagi belajar tentang life cycle misalnya kan. Nah, atau apa tuh tentang beraneka ragam buah-buahan gitu kan. Kita mau beli buah kan susah sekarang, ya nggak sih? Ya udah, di internet kan banyak. Kita cari dong Google gitu, di Google nih, ini loh yang namanya buah, nak. Lihat deh, buah-buah di Indonesia tuh ada rambutan, ada kecapi, coba lihat nih, search kan gitu kan. Sama-sama nambah ilmu juga gitu loh. Antara orang tua juga ya gitu. Terus, nah mereka tuh jangan dikuliahin. Mama jelasin ya, nak ya, zaman dulu ada buah-buahan gitu. Terus ngebayanginnya susah banget ya. Kayak gimana, Mam? Ih, rasanya asem, lalu itu teksturnya gimana ya? Kan pusing dia. Paling tidak kan dia bisa melihat kalau melihat Google, atau mungkin ada videonya, atau mungkin dia bisa ngelihat bagaimana orang-orang sedang makan kecapi itu kayak gimana, buah kecapi itu loh ya kan. Nanti orang-orang makan gitu. Walaupun dia nggak nyobain. Satu saat nanti kalau sudah lewat, nah kita cari ya, nak ya kan, kayak gitu kan. Atau tentang binatang-binatang, ya kan, suara-suara binatang, lalu gitu semua ada di Google. Kayaknya apa aja ada. Nah, orang tua jangan fokus dengan penderitaannya, ya kan? Nggak bisa arisan nih. Pandemi sih, jadi nggak bisa cari duit lagi nih. Harusnya MLM, jadi nggak bisa lagi nih multi-level marketing. Ya, sibuk dengan begitu kan nggak dapat apa-apa. Kenapa kita nggak temenin anak kita untuk sama-sama explore gitu? Atau mungkin kita bikin camping bareng sama anak gitu kan, di rumah aja. Tadi misalnya selimut tebal gitu kan nih, bangku sama bangku pasti selimut tebal, di bawahnya dikasih dong kayak tikar gitu lah, bantal-bantal. Iya, kasih bantal-bantal, lalu kita ambil makan siangnya di situ, yuk kita camping, ya kan, satu yang menyenangkan buat anak-anak dan juga buat orang tua. Saya pernah mengalami itu waktu anak saya masih kecil ya, itu mereka senang bilang, mami sampai malam ya di sini katanya. Itu juga jadi ingat, bahkan karena saya kepengen banget, saya tuh hobi outdoor. Karena saya kepengen banget, saya minta papa saya pasang tenda di teras rumah, padahal nggak besar. Saya mau tidur di situ. Itu kayak rasa bahagia banget. Tapi itu hal yang sampai sekarang saya ingat buktinya. Ya, dan menyenangkan. Kenangan manis ya, kenangan manis. Nah, itu kan bisa kita bikin pakai selimut aja kok. Saya pakai selimut bed cover, udah itu. Yang penting agak gelap gitu, cuma ada lubang sedikit. Udah seneng banget, kayaknya sesuatu yang adventure gitu. Nah, nanti kalau untuk yang anak TK ini memang kan kadang-kadang kita mengajarkan moral. Kalau kita cuma buka Alkitab, kita ceritakan seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, banyak hal-hal yang belum sanggup dia mengerti kalau hanya diceritakan secara gitu. Lisan ya. Iya, makanya kalau guru-guru bercerita di kelas sekolah sahabat hanya ngomong doang, saya sedih loh. Saya yakin nggak ada yang masuk tuh, paling banter 100 kata ya bisa 10, lumayan deh. Dan belum tentu juga dia mengerti. Tapi kan ada guru yang pakai boneka, ya kan? Nah, itu bagus. Tempelnya. Jadi anak-anak bisa menghubungkan antara kata-kata itu yang dia tidak mengerti dengan gerakan dari tangan atau boneka yang digunakan. Nah, di Grassling kita ada Grassling untuk kindergarten ya. Itu video-videonya bagus-bagus. Video-video tentang penciptaan, tentang Adam dan Hawa, tentang Abraham, macam-macam. Itu bisa dibuka, ya kan? Daripada anak-anak main gadget. Betul. Ya kan, games online yang nggak jelas gitu. Kenapa kita nggak tampilkan ini? Seru juga, banyak gambar-gambar yang menarik dan suaranya
bagus sekali. Dan kalau untuk anak yang SD ada Grassling Primary. Ya kan, Grassling Primary itu juga ada video-videonya bagus sekali. Sayang kalau gitu tidak kita manfaatkan gitu loh. Gratis secara gratis. Jadi kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Betul. Nah, kalau untuk SMP, SMA di mana mereka sudah mencari who am I? Siapa ya lebih saya? Challenging nih kayaknya. Kan gitu kan. Dia mungkin kita bisa suruh mereka buka Amazing Fact. Ya kan, mereka bertanya kenapa sih ada agama misalnya gitu kan, ke depannya gimana, apa yang terjadi sih dalam dunia ini, kenapa hidup saya begini dan seterusnya, apa sih itu yang namanya keselamatan, dan itu konsep-konsep yang mungkin dia mau ngomong ke guru di kelas nggak enak gitu kan anak-anak remaja kan takut dibilang kurang sama teman-temannya ya kan. Jadi di situ dia bisa explore sendiri di Amazing Fact ya, itu bagus banget, amazingfact.org kalau nggak salah. Nah, atau mungkin untuk ilmu pengetahuan kita bisa buka NASA. NASA juga memberikan channel untuk gratis belajar tentang siklus air ya kan, dari mulai penguapan kemudian sampai hujan dan seterusnya gitu. Nah, itu ada di situ. Kemudian juga belajar tentang geografi dan sebagainya. IBM juga menampilkan online gratis untuk belajar tentang desain ya kan. Lalu banyak juga museum-museum yang buka online loh, gratis ya kan. Semalam saya sempat buka tuh British Museum ya. Jadi kita mau buka tahun berapa nih? Gitu loh. Mau buka tahun 1200? Oke, kita buka tik. Kita akan kelihatan tentang apa nih? Art atau tentang sosial, tentang apa? Jadi banyak yang membuat kita jadi terbuka. Wow, kita nggak usah berkunjung ke Inggris. Kita bisa lihat dari mana? Dari layar saja. Ya, dari layar saja, dan keterangannya dengan gambar-gambarnya yang buat saya spektakuler ya. Saya jadi baru tahu, oh begitu ya, zaman segitu begini top yang terjadi. Ya kan, sayang sekali kalau kita buang itu semua kesempatan hanya untuk sekedar anaknya dibiarin main games, dibiarin tidur-tiduran gak jelas begitu, lalu bersungut-sungut, sayang sekali. Jadi harapan saya, mari kita melihat sisi positif dari kondisi ini, ya kan? Kondisi sini kan mungkin kalau dia zaman sekolah susah juga kapan bukanya itu. Betul. NASA. Ini ada kesempatan, ayo kita buka sehingga anak-anak punya banyak pengetahuan, dan juga kita juga lebih mudah untuk mengarahkan dia, karena seperti di Amazing Fact kemudian juga di Grassling itu mengajarkan moral cukup baik. Bukan cukup baik, sangat baik. Dan yang pastinya kita sebagai orang tua harus melakukan pengawasan juga kepada anak-anak kita, karena mungkin mereka akan bertanya yang mereka nggak jelas ketika mereka baca tersebut. Iya, jadi saya harap begini lah ya, pada saat home learning ini berjalan, di mana anak-anak itu belajar di rumah, orang tua seringlah berkunjung ke kamar anaknya. Jangan dilepas begitu saja dari pagi sampai, nak, kamu lagi ngapain? Belajar. Siang belajar, sore belajar. Masa sih pasti buka drakor kan, drama Korea. Sekali-sekali masuk lah. Mungkin kita bisa bawain makanan dia atau minuman kesukaan. Mami mau kasih ini nih buat kamu, jus, minum ya nak ya. Duduk-duduk sebentar ngobrol-ngobrol. Gimana nak, belajar apa kamu sekarang nak? Misalnya seperti itu loh. Jadi anak-anak nggak merasa diinterogasi, nggak merasa diawasi, karena semua semua berjalan nature, berjalan alamiah gitu. Seperti hanya mama dengan anaknya. Tunjukkan bahwa kita sayang dan sangat peduli sama dia. Misalnya gini, kamu bosan ya? Sabar ya nak ya, banyak loh yang bosan kayak gini nak. Banyak banget. Tapi ingat, kebosanan biasanya jadi jalan menuju keberhasilan loh. Banyak loh orang-orang yang bosan akhirnya menemukan sesuatu yang akhirnya dia bisa pakai sebagai sebagai penolong buat orang lain loh. Gimana caranya untuk menghindari leher yang sakit karena sering baca ini? Oh, dia menemukan apa gitu. Coba deh kamu lihat deh. Itu di Google banyak banget loh penemuan-penemuan oleh anak-anak remaja. Kamu juga pasti bisa nak, gitu misalnya. Oke, berarti sebagai orang tua, Ibu Helena selalu ingatkan, ayolah kita jadi motivator buat anak-anak kita. Sahabat dia, khususnya kalau untuk remaja emang kita harus jadi sahabat dia. Dan yang pastinya selama home learning ini, mari orang tua kita sama-sama belajar, khususnya melatih kesabaran kita dalam mengajar anak-anak. Nah, Ibu Helena, terima kasih banyak. Sama-sama Eva. Sudah boleh berbagi kepada kita semua bagaimana mensiasati masalah orang tua. Yang mungkin saat ini para orang tua yang sedang menyaksikan, oh iya ya, ternyata semua ada jalan keluarnya. Dan para pemirsa sekalian, kita akan bertemu di episode berikutnya, masih akan membahas bagaimana
masalah-masalah yang terjadi selama masa pandemik ini, dan kami selalu mengharapkan Anda bersama dengan keluarga Anda, khususnya bersama dengan anak-anak Anda, dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Sampai bertemu di episode berikutnya, Tuhan Yesus memberkati, dan bye-bye.